Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas tentang wakalah. Nah, di sini juga saya akan mempresentasikan hasil artikel wakalah kami yang berjudul Penerapan Akad Wakalah pada Bank Syariah sesuai Syariat Islam. Nah, ini kami. Ada teman saya, Bilqis Khairunnisa dengan NPM 10060619007, dan ada saya, Sri Imah Khadijah dengan NPM 1006002190019, dan terakhir ada teman saya yang bernama Gita Sarah Prabawati dengan NPM 1006002190024. Nah, di sini ada abstrak, akan saya bacakan abstraknya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin melakukan semua urusannya dengan sendiri. Maka dalam rangka pencapaian suatu tujuan diperlukan pihak lain untuk mewakilinya. Hal tersebut dalam ilmu fikih disebut dengan wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkannya. Disadari atau tidak, wakalah sering dilakukan setiap saat dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Penerapannya dalam keseharian bisa kita lihat dalam dunia perbankan. Di dalam dunia perbankan, wakalah hanya menjadi transaksi pendukung, bukan sebagai transaksi utamanya. Dalam artikel ini, kami akan memaparkan prinsip wakalah yang dapat diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam kata kuncinya, wakalah, ilmu fikih, dan bank syariah. Yang pertama, pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, mulai banyak perusahaan perbankan yang mendirikan bank syariah di Indonesia. Di dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai wakalah atau perwakilan dalam bank syariah, yang semuanya itu sudah ada dan diatur dalam Al-Quran dan hadis. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Akad wakalah ini menjadi sangat penting, bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan LC, inkaso, transfer uang, atau akad murabahah. Akad wakalah dalam produk perbankan syariah perlu benar-benar dipahami tentang bagaimana wakalah ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasa bank syariah. Dalam artikel ini dibahas kaidah fikih terhadap akad-akad tersebut dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan syariah agar sesuai dengan tuntunan syariah. Yang kedua, tujuan. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk mengetahui tentang apa sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana pengimplementasiannya pada bank syariah. Selanjutnya, bagian 3, metode. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini melibatkan secara langsung manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif pada metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan apa adanya. Jenis penelitian. Dalam penelitian jenis ini, penelitian yang penulis gunakan adalah studi lapangan. Sebagai contoh, metode ini dilakukan dengan cara mencari data langsung pada sumbernya, yaitu Perusahaan Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah, cabang Bogor yang beralamatkan di Jalan Pajajaran nomor 27 AB. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Bank BNI Syariah cabang Bogor. Selain itu juga, penulis akan mewawancarai langsung kepala cabang atau pihak-pihak yang terkait dan kompeten di BNI Syariah cabang Bogor yang berkaitan dengan produk-produk yang menggunakan akad wakalah. Teknik penelitian. Dalam teknik penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian dengan cara memberi dan menelaah buku-buku referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan lapangan dan penelitian secara langsung pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor, yaitu mengamati produk-produk yang dihasilkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor yang menggunakan akad wakalah. Setelah mengamati, penulis kemudian akan meneliti produk-produk tersebut dan membandingkan dengan konsep fikih muamalah. Selanjutnya, wawancara. Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai kepada pimpinan unit administrasi dan operasional, yaitu Ibu Hikmawati dan Ruri selaku asisten administrasi pembiayaan, serta pihak-pihak terkait yang kompeten pada BNI Syariah Cabang Bogor tentang produk yang menggunakan akad wakalah. Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis buat, maka pada wawancara tersebut penulis menanyakan tentang pengaplikasian akad wakalah pada produk-produknya. Yang selanjutnya, dokumentasi. Teknik pengambilan data dari dokumentasi ini digunakan penulis untuk mencari dokumen-dokumen pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor yang berkaitan dengan produk-produk yang menggunakan akad wakalah, yang kemudian akan diteliti dan dibandingkan dengan konsep fikih muamalah. Di samping itu, penulis juga menggunakan data dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil Bank Syariah Cabang Bogor. Nah, sekarang di bagian keempat, hasil dan pembahasan wakalah. Definisi wakalah. Wakalah merupakan salah satu akad yang menurut kaidah fikih muamalah dapat diterima selain akad-akad lainnya seperti akad murabahah, akad mudorabah, akad musyarakah, dan akad-akad lainnya. Secara etimologis, wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah al-hifz yang berarti perlindungan, atau al-kifayah yang berarti pencukupan, atau al-damah yaitu tanggungan, atau al-tafwid berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kekuasaan atau mewakilkan. Wakalah dapat pula didefinisikan sebagai berikut. Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang atau pihak sebagai pihak pertama kepada pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua. Hanya pelaksanaannya sesuai batas kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Yang keberikutnya, wakalah dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian. Nah, dasar hukum wakalah itu yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Dan kedua ada Al-Hadis Malik nomor 678, Kitab Al-Muwatta'ah Bab Haji. Dan ketiga ada Ijma dalam Quran Surat Al-Maidah nomor 2 dan hadis riwayat Muslim nomor 4687, Kitab Az-Zikr. Yang pertama, al-muwakil, yaitu seseorang atau institusi yang mewakilkan yang memiliki syarat. Keduanya, pemberi kuasa punya hak atas kekuasaannya. Selain itu, pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukhalaf. Yang kedua ada al-wakil, yaitu penerima kuasa harus memiliki kecakapan akan sesuatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah sebagai salah satu syarat dalam hukum. Terus, seseorang atau institusi yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Atau yang sudah kita ketahui kalau al-wakil ini adalah pihak keduanya. Lalu objek. Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain seperti jual beli. Boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah, maliyah seperti membayar zakat dan lainnya. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariah Islam. Lalu yang terakhir, sigot.
Dirumuskannya suatu perjanjian atau proses akad wakalah antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan secara detail. Selanjutnya, aplikasi wakalah dalam perbankan. Yang pertama ada transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai mewakil terhadap bank sebagai wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk sejumlah uang kepada rekening orang lain dan mendebit rekening nasabah. Dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut ini adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang. Yang pertama ada transfer uang melalui cabang suatu bank dan yang kedua transfer uang melalui ATM. Selanjutnya ada letter of credit import syariah. Akad untuk transaksi letter of credit import syariah ini menggunakan Bil ujrah ini memiliki definisi di mana nasabah berikan kepada dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Yang ketiga ada letter of credit export syariah. Untuk transaksi letter of credit export syariah ini menggunakan akad wakalah. Akad wakalah ini memiliki definisi di mana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Akad wakalah bil ujrah dengan ketentuan bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. Bank melakukan penagihan atau collection kepada bank penerbit LC atau issuing bank. Selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase. Selanjutnya ada investasi reksadana syariah. Akad untuk transaksi investasi reksadana syariah ini menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Akad wakalah ini memiliki definisi di mana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal. Yang terakhir ada asuransi syariah. Akad untuk asuransi syariah, akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah ini memiliki definisi di mana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai al-wakil dan pemegang polis sebagai al-muwakil. Pada hakikatnya, wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakil atau orang yang mewakilkan dan wakil orang yang mewakili yang telah bekerja sama atau kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dengan demikian, si muwakil akan terbantu dalam pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya. Untuk kesimpulannya, akad wakalah telah diterapkan dalam institusi keuangan Islam Indonesia. Fatwa untuk akad ini telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad wakalah, yang mana akan mendukung pula perkembangan perbankan dan investasi syariah di Indonesia. Wakalah adalah suatu transaksi di mana seorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam pekerjaannya atau perkara ketika masih hidup. Ijma para ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wakalah dianggap sah jika memenuhi rukun syaratnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan artikel ini. Tak lupa kepada dosen kami Ibu IPA Hanifia Senjiati SSY MSI selaku dosen mata kuliah PAI Fikih Muamalah atas bimbingan dan arahan selama penyusunan dan penulisan artikel ini.
Dan tak lupa kedua orang tua kami yang telah membantu dan mendukung kami dalam mengerjakan artikel ini, serta teman-teman yang telah membantu selama pengerjaan artikel ini. Dan yang terakhir, daftar pustaka dari artikel kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.